Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Safa, Rifa, dan Listria dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan moral akan mempresentasikan buku filsafat moral dari buku Dr. W. Poes Prodejo. Pertama-tama yang akan kita jelaskan oleh Destria dari bab 1 dan bab 2. Selanjutnya saya Safa bab 3, 4, dan 5, dan Rifa bab 6 dan 7. Bab 1. Keserarahan kepada yang baik. Setiap hal yang baik adalah suatu tujuan dan setiap tujuan adalah hal yang baik. Semua perbuatan manusiawi mempunyai suatu tujuan dan mengarah pada suatu hal yang baik. Bagi setiap manusia hanya terdapat suatu tujuan terakhir dan tujuan terakhir tadi sama bagi semua orang. Bila terdapat berbagai tujuan alternatif, seseorang akan merasa kekurangan dan tidak terpuaskan. Perbuatan manusiawi mendapatkan kebaikan moralnya dari tujuan terakhir. Tujuan terakhir adalah hal yang moral baik dalam arti primer. Seseorang adalah moral baik apabila ia menuju ke tujuan terakhirnya. Perbuatan itu baik bila berhasil membawa manusia kepada tujuan terakhirnya. Tidak ada aktivitas yang mungkin kecuali dengan maksud ke arah suatu tujuan demi sesuatu yang baik. Dan tidak akan pernah ada perbuatan apabila ketidakpastiannya tersebut tidak disingkirkan oleh suatu yang menggerakkan hal-hal yang ada tadi untuk berbuat sesuatu yang menunjukkan perbuatannya ke dalam arah tertentu. Bab 2. Manusia dan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keinginan yang terpuaskan karena dengan sadar memiliki yang baik. Semua manusia mencari kebahagiaan secara umum karena menghendaki keinginan mereka agar terpuaskan, tetapi setiap orang berbeda pandangan dalam hal yang menurut pendapat mereka dan membuat mereka bahagia. Kita berpendapat bahwa mencari kebahagiaan bukanlah egoistis karena ini adalah yang ditentukan bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya, bab 3, mencari kebahagiaan. Bahwasanya semua orang dapat mencari kebahagiaan yang sempurna dapat kita simpulkan dari kenyataannya bahwa kebahagiaan yang sempurna adalah sebuah tujuan hidup manusia. Manusia dapat menemukan kebahagiaan yang sempurna hanya dalam memiliki Tuhan di kehidupannya yang akan datang. Terdapat dua macam bukti, yaitu proses eliminasi. Tiada sesuatu pun di bawah manusia dapat membuat manusia memperoleh kebahagiaan sempurna, maka hanya sesuatu yang berada di atas manusia yang dapat berbuat begitu, dan itu pun adalah Tuhan. Argumen positif. Tuhan dituntut untuk memuaskan semua keinginan manusia karena inteleknya mengarah pada segala kebenaran dan kehendaknya mengarah kepada segala kebaikannya. Manusia dan perbuatannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang dapat berpikir. Tetapi apabila pikiran-pikirannya itu berjalan demikian saja karena asosiasi tanpa pengarahan yang sadar, pemikiran itu hanyalah perbuatan manusia, bukan hanya perbuatan manusiawi. Meskipun perbuatannya ini dari susunan rasional, manusia yang mencari tujuan terakhir dengan cara mencocokkan kodratnya yang terdapat dua macam, yaitu perbuatan manusiawi dan perbuatan manusia.
Bab 5 kesukarelaan. Kesukarelaan dibagi dua menjadi positif apabila orang itu mengajarkan sesuatu, mau mengajarkan sesuatu, dan kesukarelaan negatif jika orang itu tidak bersedia mengajarkan sesuatu. Kesukarelaan yang sempurna jika terdapat pengetahuan penuh dan persetujuan penuh disebut kesukarelaan tidak sempurna jika terdapat kekurangan kepenuhan pengetahuan dan persetujuan. Selanjutnya, bab 6 moralitas. Di mana moralitas adalah etika yang mencerminkan dirinya atau pengalaman hidupnya dan menunjukkan kualitas perbuatan manusia bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Moralitas dapat juga objektif atau subjektif, di mana moralitas objektif yaitu memandang perbuatan semata sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan dan bebas lepas dari pengaruh-pengaruh orang lain. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Next. Bab 7, norma-norma moralitas. Norma-norma moralitas yaitu perbuatan-perbuatan yang mempunyai moralitas perbuatan yang tidak hanya didasarkan atas perbuatan sembarangan atau semaunya, baik dari adat, negara, ataupun Tuhan. Dan alasan perbuatan tersebut yang menjadi kebiasaan antar manusia dan tugas manusia hanya menentukan norma-norma yang bisa dipakai dalam perbuatan sehari-hari, mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, mana yang independen menurut hakikatnya. Di sini ada membentuk norma. Yang pertama itu ada perbuatan manusia. Perbuatan-perbuatan manusiawi yang baik akan mencapai tujuan terakhir, dan setiap manusia mempunyai cara untuk mencapai setiap tujuan tersebut. Yang kedua dalam membentuk norma itu adalah adanya tujuan manusia. Tujuan terakhir manusia yakni kebahagiaan sempurna. Karena dalam tujuan manusia mencapai kebahagiaan sempurna tersurat dan tersirap dalam hakikat manusia. Dan yang ketiga, ada hakikat manusia, di mana hakikat manusia dijadikan untuk mengukur perbuatan-perbuatan kita, karena hakikat manusia sama saja dengan norma moralitas. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.